Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Tarno dalam pelajaran kimia. Kita akan membahas kesetimbangan kimia. Untuk bagian satu ini akan saya jelaskan reaksi kesetimbangan dan tetapan kesetimbangan. Konsep kesetimbangan. Di dalam kimia kita mengenal ada dua macam reaksi, yaitu reaksi irreversible dan reaksi reversible. Irreversible merupakan reaksi yang berlangsung searah atau reaksi yang tidak dapat dibalik. Contohnya CH4 gas ditambah 2O2 gas menjadi CO2 gas ditambah 2,2O gas. Nah, di dalam reaksi irreversible ini, maka sebelah kiri sebagai reaktan pada akhirnya akan habis membentuk produk sehingga reaksi akan berakhir. Tandanya digunakan tanda panah satu arah dari kiri ke kanan. Sedangkan reaksi reversible merupakan reaksi yang berlangsung dua arah atau bolak-balik. Dalam hal ini produk dapat bereaksi kembali membentuk reaktan. Contohnya N2 gas ditambah 3H2 gas setimbang menjadi 2NH3. Jadi reaksi reversible ini adalah reaksi yang dapat dibalik. Kenapa bisa dibalik? Karena reaktan sebelah kiri setelah bereaksi membentuk produk sebelah kanan, maka produk yang sebelah kanan ini akan terurai kembali menjadi reaktan yang berada di sebelah kiri. Tandanya dengan dua tanda panah disebut dengan reaksi kesetimbangan atau setimbang. Keadaan setimbang. Nah, contoh reaksi N2 gas ditambah 3H2 gas setimbang menjadi 2NH3 gas. Maka yang menjadi reaktan adalah N2 dan 3H2. N2 dilambangkan dengan garis biru. Garis ini walaupun agak landai tapi dimulai dari atas, turun terus landai mendatar. Demikian pula N2 dengan H2 dengan grafik warna hijau itu dimulai dari atas konsentrasinya tinggi terus turun landai datar. Sebaliknya NH3 sebagai grafik mula-mula pada titik paling bawah yaitu 0. Dengan berjalannya waktu dia akan naik tetapi setelah itu menjadi datar lagi. Nah ini artinya apa? Bahwa di dalam reaksi kesetimbangan atau reaksi reversible, maka reaktan konsentrasinya jumlahnya lebih besar. Dengan berjalannya waktu, maka akan terurai atau akan berkurang untuk membentuk sebuah produk, yaitu NH3. Sementara produk mula-mula itu kosong atau 0. Sehingga grafik merah ini berawal dari titik 0. Jadi kalau reaktan itu dari atas ke bawah, konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Kalau produk dari konsentrasi rendah menuju ke konsentrasi tinggi. Tapi naiknya konsentrasi produk ini tidak terus ekstrim ke atas terus. Setelah pada keadaan tertentu dia akan kembali mendatar. Nah, dia grafiknya mendatar ini berarti jumlah H2, NH3 dan N2 adalah sama. Lah kondisi inilah yang disebut dengan waktu setimbang atau titik kesetimbangan. Nah, kita baca. Keadaan setimbang diperoleh saat laju reaksi maju sama dengan reaksi balik. Meskipun dalam keadaan setimbang, konsentrasi reaktan dan produk tetap. Tapi reaksi tetap berlangsung pada tingkat molekul, sehingga kesetimbangan ini disebut sebagai kesetimbangan dinamis. Jadi di dalam kesetimbangan itu bisa saya sampaikan
reaksinya digunakan dua tanda panah ke kanan dan ke kiri. Ya, yang ke kanan namanya reaksi maju, yang ke kiri namanya reaksi balik. Di mana laju reaksinya itu selalu sama. Laju reaksi maju sama dengan laju reaksi balik. Oke. Nah, meskipun dalam keadaan setimbang, konsentrasi reaktan dan produk tetap. Tetapi reaksi tetap berlangsung pada tingkat molekuler. Sehingga keadaan setimbang ini disebut keadaan kesetimbangan dinamis. Jadi kesetimbangan dinamis itu artinya apa? Secara mikroskopis reaksi telah berlangsung dari kanan menuju kiri dan kiri menuju ke kanan dengan V maju sama dengan V balik. Laju reaksi maju sama dengan laju reaksi balik. Nah, laju reaksi maju dan balik ini sebenarnya berlangsung pada tingkat molekuler sehingga disebut kesetimbangan dinamis. Jenis kesetimbangan, kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Homo artinya sama. Kesetimbangan homogen, kesetimbangan yang semua komponennya berada dalam satu fase yang sama. Fase masih ingat ada gas G, kemudian aqueous AQ, liquid cair L, dan solid padat S. Contoh yang kesetimbangan homogen, N2 gas, bentuknya gas berarti fasenya 3,2 gas timbang menjadi 2NH3 gas. Jadi ketiga-tiganya punya fase yang sama yaitu fase gas. Reaksi kedua, CH3COH aqua setimbang menjadi CH3COO aqua ditambah H+ aqua. Artinya apa? Reaksi ini pada fase aqua atau larutan, masing-masing sama yaitu aqua, aqua, dan aqua. Ini adalah reaksi homogen. Kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan heterogen adalah kesetimbangan yang terdiri dari dua fase atau lebih. Contohnya CaCO3S solid menjadi CaOS ditambah CO2 gas. Jadi ada solid, ada gas. Ag2CaO4 solid menjadi setimbang menjadi Ag aqua ditambah CrO4- 2- aqua. Jadi ada solid, ada aqua. Karena fasenya beda maka disebut kesetimbangan heterogen. Hukum dan tetapan kesetimbangan. Hukum kesetimbangan, hasil kali konsentrasi setimbang zat di ruas kanan dibagi dengan hasil kali konsentrasi setimbang zat di ruas kiri, masing-masing dipangkatkan dengan koefisien reaksinya, akan mempunyai nilai tertentu pada suhu tertentu. Nah, mari kita lihat. Untuk reaksi A ditambah B setimbang menjadi C ditambah D dengan A, B, C kecil sebagai koefisien, maka tetapan kesetimbangannya sesuai dengan hukum kesetimbangan KC. Tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi molar. Molar itu M besar, rumusnya mol per volume. Hukum kesetimbangan mengatakan bahwa ruas kanan dipangkatkan koefisiennya dibagi ruas kiri pangkat koefisiennya akan memperoleh nilai tertentu. Nilai tertentu itu yang disebut dengan tetapan kesetimbangan. Kalau dihitung berdasarkan konsentrasi namanya KC. Kalau dihitung berdasarkan tekanan disebut dengan KP, tapi rumusnya sama. KC sama dengan konsentrasi C, C itu berarti produk, pangkat koefisien C kecil, kali konsentrasi D, pangkat koefisien D kecil, dibagi konsentrasi A, pangkat A kecil, kali konsentrasi B, pangkat B kecil. Jadi kurung kurawal itu dibaca konsentrasi molar. Jadi produk pangkat koefisien dibagi reaktan pangkat koefisien untuk menghitung harga KC.
Nah, tetapan kesetimbangan tekanan atau KP. KP ini berlaku untuk fase gas semua. Kalau fasenya gas, maka kita bisa menghitung KP karena gas itu yang punya tekanan. Rumusnya sama, hanya untuk konsentrasi diganti dengan tekanan. Sehingga KP sama dengan untuk reaksi di atas PC tekanan C pangkat C dikali tekanan D pangkat D dibagi tekanan A pangkat A dan tekanan B pangkat B. Jadi P itu pressure tekanan. Dibaca tekanan. Tetapan kesetimbangan. Nah, misalnya tadi sudah disebutkan ada KC dan KP. KC itu adalah konsentrasi, kalau KP adalah tekanan khusus untuk gas. Contoh H2 gas ditambah I2 gas setimbang menjadi 2HI gas. Maka KC-nya adalah konsentrasi HI pangkat 2 dibagi konsentrasi H2 pangkat 1 kali konsentrasi I2 pangkat 1. Berikutnya KP. KP itu adalah P itu pressure tekanan. Ini digunakan untuk yang reaksi berfase gas. H2 tambah I2 setimbang menjadi 2HI. Sama. KP sama dengan PHI, tekanan HI pangkat 2, koefisien, dibagi PH2 pangkat koefisiennya 1 dikalikan PI2 koefisiennya juga 1. Nah, hubungan antara KC dan KP adalah bahwa KP sama dengan KC dikalikan RT pangkat delta N, di mana delta ini adalah selisih koefisien produk dikurangi reaktan. Jadi kalau misalnya pada soal ini produknya kan di kanan koefisiennya 2. Sedangkan reaktannya di kiri, koefisiennya H2 itu 1, I2 itu juga 1, sehingga 2 kurangi 2 sama dengan 0. Oke. Demikianlah pembahasan untuk bagian ini, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.